Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah doa pada Rabu malam hari ini. Dan saat bisa menyambut Bapak Ibu semua, apa kabarnya hari ini? Saya berharap semua dalam kondisi sehat dan baik. Mari bersama kita akan siapkan diri kita untuk kembali dapat bersekutu dengan Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan kembali, kita mau berdoa bersama kembali. Percayalah, Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi di dalam hidupmu saat ini adalah untuk memberkatimu. Karena dari setiap masalah pasti terselubung berkat yang luar biasa. Amin. Kita akan menyanyikan bersama-sama satu pujian yang menguatkan kita bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang paling terbaik. Bila Tuhan telah menulis sendiri tentang kita, kita percaya bahwa ada hal yang terbaik untuk kita semua. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak bisa ku mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan ucapkan bersama-sama dari awal. Bila Kau izinkan suatu terjadi Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak bisa ku mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa bersama-sama. Benar Tuhan, waktu-Mu yang terbaik buat kami. Kami akan terus menunggu Tuhan. Segala hal-hal yang indah yang Kau berikan buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab seluruh kerinduan kami, seluruh pergumulan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore yang indah ini. Kembali kami dapat bersama-sama Tuhan, berkumpul dengan keluarga kami, untuk kami bisa beribadah bersama, berdoa bersama di hari Rabu ini Tuhan.
Terima kasih Yesus, berkati persekutuan doa Rabu kami ini pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa dalam ucap syukur, haleluya, amin. Kembali kita bersama, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, satu pujian yang sukacita. Kita akan memuji nama Tuhan dengan semangat ya, karena kita tahu bahwa Tuhan terus memberkati kita. Dengar dia panggil nama saya, kita akan pujikan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu sekali lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Amin, puji nama Tuhan. Tuhan terus memberkati kehidupan kita dan Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Apapun perkara yang sedang kita hadapi, percayalah Tuhan yang akan menguatkan kita. Di dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan kembali. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Kristi. Satu pujian kita akan pujikan. Di dalam segala hal, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita, karena kita punya Tuhan yang akan membela kita. Tuhan yang bela, kita akan pujikan bersama-sama. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Kita lanjutkan bersama-sama.
terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk petang hari ini, di mana kami masih boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Kami menikmati persekutuan yang indah bersama dengan keluarga kami di dalam doa Rabu. Dan pada saat ini Tuhan, kami siap untuk diberkati dengan firman-Mu. Mari Engkau mengambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, baik juga jemaat Tuhan yang ada di dalam rumah masing-masing di dalam mengikuti ibadah pada Rabu hari ini. Kiranya jamahan kasih Tuhan, kuasa Tuhan akan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan sepenuhnya firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, dan saudara. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita mengenal Paulus, baik kita mengenal dengan baik maupun kita mengenal hanya sebatas dia sebagai seorang rasul yang baik. Tetapi yang mau kita soroti pada sore hari ini, petang hari ini adalah bagaimana perubahan Paulus dari masa lalunya yang sangat kelam kepada seorang pribadi yang rela mati untuk orang yang dia cintai. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus pada masa lalunya dia adalah seorang yang sangat benci kepada pengikut Kristus. Tetapi pada akhirnya Kristus menangkapnya dan menjadi seorang yang luar biasa. Dia menjadi pembela Allah, dia menjadi pembela pengikut Kristus. Dan Paulus yang sekarang adalah seorang rasul yang sangat hebat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sedikit inti dari perjalanan hidup Paulus. Saya tidak perlu mengupas terlalu dalam bagaimana kebencian Paulus, bagaimana masa lalu Paulus, bagaimana dia mengejar pengikut Kristus, membunuhnya. Bapak, Ibu bisa membaca dan bahkan Bapak, Ibu sudah mengenal cerita itu dengan baik, mengenal bagaimana Paulus pada masa itu. Tetapi yang ingin saya soroti pada sore hari ini adalah bagaimana Paulus berhasil bangkit dari masa lalunya dan menjadi pribadi yang diurapi oleh Tuhan,
Itu yang akan kita bersama-sama kita akan lihat pada petang hari ini dari Filipi pasal 3 yang sudah kita baca tadi ayat 10 sampai dengan yang ke-14. Tidak mudah menjadi seorang Paulus. Bisa membayangkan Bapak Ibu, ketika awalnya Paulus membenci pengikut Kristus, lalu tiba-tiba menjadi seorang yang membela pengikut Kristus, menjadi seorang yang begitu mencintai Kristus, bagaimana dengan reaksi orang-orang yang ada di sekitar Paulus? Apakah Paulus langsung mendapatkan satu kepercayaan dari orang-orang yang mengenal dia, yang tadinya dia membenci, lalu dia menjadi orang yang begitu mengasihi? Tentu tidak. Tentu banyak orang yang meragukan, tentu banyak orang yang mencibir, tentu banyak orang yang merasa mengabaikan dia. Kan nggak mungkin, dia itu siapa? Mungkin orang berpikir seperti itu. Nah, tetapi Paulus berhasil melewati semuanya dengan baik. Dia melupakan apa yang menjadi masa lalunya. Dan setiap kita pun Bapak Ibu Saudara, kita memiliki masa lalu. Kita mau belajar dari Paulus bagaimana Paulus bisa melewati masa lalunya sehingga dia menjadi pribadi, menjadi seorang rasul yang diurapi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama akan melihat dari ayat yang kita baca. Kita akan kembali ke Filipi pasal 3, kita melihat ayat yang ke-10. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Bagian itu dulu yang akan kita lihat. Nah Bapak Ibu, yang pertama Paulus bisa melewati semuanya itu ketika Paulus mengenal dengan baik siapa dia. Dia itu adalah Kristus. Paulus mengenal betul siapa Kristus yang sekarang begitu dia cintai. Dia bukan hanya mengenal, tetapi dia tinggal di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa mengenal Kristus? Apakah Bapak Ibu bisa mengenal saya ketika Bapak Ibu hanya melihat saya sambil lalu? Apakah Bapak Ibu Saudara bisa mengenal mungkin tetangga Bapak Ibu Saudara jikalau Bapak Ibu tidak pernah bergaul? Jikalau saudara tidak pernah bergaul dengan saya maupun dengan tetangga Bapak Ibu dan Saudara. Jadi untuk mengenal siapa Kristus kita perlu bergaul dengan akrab. Kita mengenal dia dengan baik ketika kita ada di dalam dia. Mari kita akan bersama-sama melihat dari Yohanes pasal yang ke-10. Bapak Ibu bisa bersama-sama membuka. Yohanes pasal yang ke-10, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi ketika kita tinggal di dalam kasih Kristus, kita akan mengenal dia dengan baik. Dan ketika kita mengenal dia dengan baik, kita mengerti apa yang menjadi perintah dia dengan baik, maka kita akan mengikuti setiap perintahnya hingga kita menjadi orang yang bisa tinggal di dalam kasihnya. Kalau Bapak Ibu tidak mengenal dia dengan baik, bagaimana Bapak Ibu dan Saudara semuanya termasuk saya bisa mengenal apa yang menjadi perintah Tuhan? Tidak akan mungkin itu terjadi. Tetapi ketika kita tinggal di dalam dia, kita mengenal dengan baik setiap perintah-perintahnya, maka kita akan tahu betul bagaimana pribadi Kristus yang sebenarnya. Dan ketika kita mengenal dia, tinggal di dalam dia, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, Saudara dan juga saya akan begitu mencintai dia, mencintai hukum-hukumnya, mencintai setiap perintah-perintahnya, dan kita menjadi satu pribadi yang kokoh di hadapan Tuhan, seperti halnya Rasul Paulus. Bagian yang kedua adalah bagaimana Paulus bisa melupakan masa lalunya adalah ketika Paulus menjadi serupa dengan dia. Kita kembali ke Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Saya melanjutkan dari yang sudah saya baca tadi. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Allah adalah Allah yang sempurna. Kita tahu betul. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada
satu hal yang Tuhan aku mau begini saja, tidak bisa. Atau Tuhan aku mau menjadi seperti Tuhan tapi bagian yang ini saja, tidak bisa. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus menjadi sempurna sama seperti Dia yang adalah sempurna. Kita harus menjadi serupa dengan Dia. Itu harga mati Bapak Ibu dan Saudara. Dan untuk menjadi serupa dengan Dia, kita harus bisa tinggal di dalam Dia, mengenal dengan baik pribadinya, seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Ketika hati kita menjadi serupa dengan Dia, maka kita akan menyayangkan diri kita jikalau kita melakukan hal-hal di luar kehidupan Kristus. Paulus melakukan dua hal itu. Dia mengenal dengan baik siapa Kristus yang menjadi pujaan hatinya. Dia menjadi serupa dengan Dia. Sekalipun itu satu proses yang panjang, ada proses yang luar biasa, sehingga Paulus bisa melupakan masa lalunya. Mari kita akan melihat di dalam bagian yang ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini aku yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi Paulus menganggap bahwa dia nggak sempurna gitu. Dia nggak bisa sepenuhnya melupakan apa yang ada di belakang dia. Tetapi Paulus mengatakan bahwa aku telah menangkapnya, aku telah melakukannya, dan aku melupakan apa yang di belakangku. Dia berusaha, dia punya satu tekad untuk dia bisa, pasti aku bisa melupakan apa yang ada di belakang saya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di belakang Bapak Ibu Saudara dan saya? Masa lalu apa yang sudah kita lewati? Masa lalu apa yang pernah kita lewati? Dosa apa yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu? Sehingga itu menjadi penghalang buat kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kita menjadi sulit untuk melupakan masa lalu kita. Apa yang ada di belakang kita? Apakah Bapak Ibu dan Saudara memiliki satu kepahitan terhadap orang lain? Apakah Bapak Ibu Saudara pernah merasakan satu pengkhianatan? Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak bisa melupakan peristiwa yang begitu menyakitkan itu. Sehingga kita di jalan di tempat. Ketika kita tidak bisa melupakan masa lalu kita tidak bisa berlari. Kita tidak bisa fokus kepada tujuan yang mulia. Ayat 14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan seorang pelari, pernahkah Bapak Ibu melihat seorang pelari ketika dia lari, apakah dia menoleh ke kanan, ke kiri, atau mungkin dia menoleh ke belakang? Pernah? Tidak. Seorang pelari, dia hanya berlari, dia hanya fokus melihat ke depan, dia tidak memperdulikan bagaimana lawannya, dia tidak memperdulikan bagaimana orang yang di samping kanan kirinya maupun di belakangnya. Dia hanya fokus melihat ke depan, fokus untuk seluruh kekuatannya supaya dia bisa mencapai garis finish. Sama seperti kita. Ketika kita melupakan masa lalu kita hanya fokus melihat ke depan. Di depan sana ada satu hadiah. Setiap kita pasti suka dengan hadiah, apalagi jika hadiahnya itu adalah panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Tidak ada satu orang pun yang tidak rindu dengan surga. Baik orang itu percaya dengan jaminan kehidupan kekal maupun tidak, setiap orang merindukan adanya surga, kehidupan kekal. Kalau kita terus melihat ke belakang, Bapak Ibu Saudara dan saya pernah membaca satu kisah tentang istrinya Lot. Apa yang terjadi? Ketika dia berlari dikejar oleh kejadian Sodom dan Gomora, dia mengingat harta kekayaannya, dia mengingat kehidupannya yang indah bersama dengan keluarganya di sana. Dia menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Jangan kehidupan kita menjadi tiang garam yang berhenti, tidak melakukan apapun, tetapi mari kita berlari. Kita melihat di sana ada satu hadiah yang Tuhan sediakan.
tidak peduli seberapa sakit masa lalu kita, tidak peduli seberapa kelam masa lalu kita, tetapi ketika kita fokus mengenal Dia, kita fokus menjadi serupa dengan Dia, maka Tuhan akan memulihkan hidup kita. Amin. Sebelum kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada petang hari ini, ada sebuah pujian yang akan kami sampaikan bersama-sama untuk Bapak, Ibu, dan Saudara, dan biarlah pujian ini akan menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan memberkati. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau berikan hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, yang terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Puji nama Tuhan, kita sudah memberikan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya apa yang kita dengar pada malam hari ini menjadi kekuatan kita dan menjadikan kita lebih terus berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saat ini kita akan berdoa bersama-sama dengan pokok-pokok doa yang sudah disiapkan. Kita akan berdoa bersama dengan keluarga kita masing-masing. Dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat malam, selamat berdoa, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.